Sedangkan Harun Nasution melihat bahwa kondisi alam yang ada di sekeliling mereka tidak membuat mereka untuk berupaya bagaimana mengelola dan mengubah keadaan sekeliling. Mereka dengan keinginan mereka sendiri, mereka merasa tak berdaya dalam menghadapi kesukaran hidup. Akhirnya mereka hanya bergantung pada kehendak alam, dan hal ini yang membawa mereka kepada sikap fatalisme. Paham Jabariyah sebenarnya sudah ada sejak masa Rasulullah SAW dan para sahabat terdahulu. Hal ini dapat dilihat ketika Nabi menjumpai sahabatnya yang sedang bertengkar dalam masalah takdir Tuhan. Nabi melarang para sahabat untuk mempersoalkan hal tersebut guna menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam menafsirkan ayat-ayat mengenai takdir. Demikian pula Khalifah Umar bin Khattab pernah menangkap seseorang yang diketahui mencuri. Ketika diinterogasi, para pencuri berkata, "Tuhan telah menetapkan saya untuk mencuri." Mendengar ucapan tersebut secara spontanitas, Umar sangat marah dan menyatakan bahwa orang tersebut telah berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Umar memberikan 2 jenis hukuman kepada pencuri tersebut, yaitu pertama, hukuman potong tangan karena mencuri. Kedua, hukuman dera karena menggunakan dalil takdir Tuhan. Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika selesai perang ditanya oleh seorang tua tentang qadar, ketentuan Tuhan dalam kaitannya dengan pahala dan siksa. Orang tua bertanya, bila perjalanan menuju perang itu terjadi dengan qada dan qadar Tuhan, tak ada pahala sebagai balasannya. Ali menjelaskan bahwa qada dan qadar bukanlah paksaan Tuhan. Ada pahala dan siksa sebagai balasan amal perbuatan manusia. Sekiranya qada dan qadar itu merupakan paksaan, batalah pahala dan siksa, gugur pula makna janji dan ancaman Tuhan, serta tidak ada celaan Allah atas pelaku dosa dan pujiannya bagi orang-orang yang baik. Berdasarkan peristiwa tersebut di atas dapat dikatakan bahwa paham Jabariyah sudah ada sejak masa awal Islam, dan aliran ini mengalami perkembangan pada masa dinasti Bani Umayyah, dan muncullah aliran ini. Ada yang berasumsi bahwa perkembangan diakibatkan oleh pengaruh pemikiran asing, yaitu pengaruh agama Yahudi yang bermazhab Qurra dan agama Kristen yang bermazhab Yakobit. Tokoh-tokoh Jabariyah dan ajarannya. Beberapa tokoh yang dianggap penting dan berpengaruh dalam mengembangkan ajarannya, baik ekstrim maupun moderat, yaitu Ja'ad bin Dirham sebagai orang yang pertama kali memperkenalkan paham ini. Kemudian disebarluaskan oleh Jaham bin Safwan dari Khurasan. Dalam sejarah teologi, Jaham tercatat sebagai tokoh yang mendirikan firqah atau aliran Jahmiyah. Dalam kalangan Murji'ah, ia adalah sekretaris Suraih bin Al-Haris dan selalu menemaninya dalam gerakan melawan kekuasaan Bani Umayyah. Dalam perkembangannya, paham Al-Jabbar juga dikembangkan oleh tokoh lainnya, diantaranya Al-Husain bin Muhammad Al-Najjar dan Ja'ad bin Dirar. Adapun tokoh Jabariyah ekstrim adalah Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan berasal dari daerah Khurasan dan menetap di Kufah. Ia merupakan seorang da'i dan orator. Ia menjabat sebagai sekretaris
Harits bin Surais, seorang yang menentang pemerintahan Bani Umayyah. Ia kemudian dilawan dan dibunuh secara politis tanpa ada kaitannya dengan masalah keagamaan. Dan selanjutnya yaitu paham perkembangan Jabariyah. Dalam perkembangan Jabariyah ternyata tokoh-tokoh mereka tidak selamanya sama pandangan dalam menilai sesuatu, sehingga perbedaan tersebut dapat melahirkan kelompok yang berbeda, yaitu ekstrim dan moderat. Sebagaimana telah disebutkan di antara doktrin Jabariyah, ekstrim adalah pendapatnya yang mengatakan bahwa segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauan sendiri, tapi perbuatan yang dipaksaan atas dirinya sendiri. Misalnya kalau seorang mencuri, perbuatannya mencuri itu bukanlah terjadi atas kehendak sendiri, tetapi timbul karena qada dan qadar Tuhan yang menghendaki demikian. Dan demikian manusia menurut paham ini adalah sebagai wayang yang digerakkan. Selanjutnya makna Qadariyah. Kata Qadariyah secara epistemologi berasal dari kata Arab yakni qadara yang berarti kekuatan dan kemampuan. Dalam kamus Lisanul Arab dikatakan Qadariyah adalah golongan yang memperoleh kekuatan atau kemampuan yang diciptakan. Secara terminologi, Qadariyah berarti suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Aliran ini berpendapat bahwa segala tindakan manusia ditentukan oleh manusia itu sendiri. Dia bebas dan mampu menentukan segala perbuatan yang diinginkannya. Harun Nasution menegaskan bahwa paham Qadariyah adalah mereka yang menganggap bahwa manusia mempunyai kudroh atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia tunduk kepada qadar Tuhan. Munculnya Qadariyah. Ketika paham Qadariyah disebarluaskan di kalangan kaum Arab, padang pasir, hal itu menimbulkan goncangan dalam pemikiran mereka. Paham Qadariyah yang baru saja mereka dapatkan dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam adalah adanya kegoncangan dan sikap menentang paham Qadariyah. Ini dapat dilihat dalam beberapa hadis yang menyangkut Qadariyah. Tokoh-tokoh Qadariyah. Ma'bad al-Jauhani dan ajarannya. Ma'bad al-Jauhani adalah orang pertama yang menetapkan paham Qadariyah. Adapun pendapatnya, ia mengatakan bahwa semua perbuatan manusia ditentukan oleh dirinya sendiri. Kalau Tuhan adil, maka Tuhan akan menghukum orang yang bersalah dan memberi pahala bagi orang yang berbuat baik. Karena itu manusia harus bebas dan menentukannya nasibnya dengan memilih perbuatan yang baik atau buruk. Pokok-pokok ajaran Qadariyah menurut penilaian Asy-Syahrastani dalam bukunya Milal wa An-Nihal menyatakan bahwa doktrin yang dianut kaum Qadariyah hampir sama dengan doktrin yang dianut oleh kaum Mu'tazilah, sehingga tidak ditemukan perbedaan yang mendasar di antara keduanya, dan masalah qadar ini malah lebih luas dibahas oleh Mu'tazilah, sehingga seringkali dikatakan doktrin Qadariyah dan Mu'tazilah sama karena kedua alirannya ini memandang bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk mewujudkan kehendaknya sendiri. Harun Nasution menjelaskan
pendapat Gailan tentang doktrin Qadariyah bahwa manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya. Manusia sendirilah yang melakukan baik atas kehendak dan kekuasaan sendiri, dan manusia sendiri pula melakukan atau menjauhi perbuatan-perbuatan jahat atas kemampuan dan dasarnya sendiri. Makna takdir dalam pemahaman Qadariyah bukanlah dalam pengertian takdir yang umum dipakai oleh bangsa Arab ketika itu, yaitu mengatakan bahwa nasib manusia telah ditentukan terlebih dahulu dalam perbuatan-perbuatannya. Manusia hanya bertindak menurut nasib yang telah ditentukan sejak azali terhadap dirinya. Dalam doktrin Qadariyah, takdir merupakan ketentuan Allah yang diciptakannya bagi alam semesta beserta seluruh isinya sejak azali, yaitu hukum yang di dalam istilah Al-Quran merupakan sunnatullah atau hukum alam. Ayat-ayat landasan paham Qadariyah. Beberapa ayat Al-Quran yang sesuai dengan doktrin ini antara lain sebagai berikut. Itu surat Al-Kahfi, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir biarlah ia kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.